Karena kadang-kadang masyarakat terlalu gampang menyematkan kata ulama ketika melihat orang yang dipanggil kiai atau ustadz. Dan siapa sebenarnya yang berhak memberi gelar ulama kepada seorang ahli ilmu? Betul. Subhanallah jemaah. Ya. Kalau kita bicara apa sih patokan dikatakan orang itu ulama? Kita kalau ngelihat jemaah ya, ustadz, kita ucapan ustadz aja. Ini teman-teman yang di studio nih. Yang studio ini ada Zubair dan Mustafa. Itu kenal dipanggil ustadz. Berapa kali dipanggil ustadz nanti jemaah? Berkali-kali dipanggil ustadz. Hanya karena berjenggot, ustadz tuh dah. Apakah memang seperti itu gitu loh? Ya ustadz ini itu. Di sini bahayanya jemaah. Ketika gelar itu sudah menempel sama dia, nggak enak dia ditanya masalah hukum tuh nggak tahu ya. Oh ya, insya Allah. Nanti ditanya, oh itu masalah ada khilaf di antara para ulama itu. Pokoknya ada masalah, ada khilaf di antara para ulama. Nanti antum tanya lagi sama ustaz. Gitu. Gimana tolak ukur orang menjadi ulama? Subhanallah. Kalau nggak salah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ya. Atau Al-Imam Syafi'i. Beliau itu ketika belajar ilmu. Kemudian sampai kepada fase beliau sudah berilmu. Beliau itu datang ke para ulama. Tanya gimana aku ini. Sampai ketika mereka menyuruhku untuk ngajar, aku baru ngajar. Menyuruhku, bukan mengizinkanku. Menyuruhku. Sedangkan kita ini kadang-kala engkau ngajar, siapa yang nyuruh engkau ngajar? Yang nyuruh engkau menyampaikan siapa? Hanya hafal tadi itu. Kadang-kala orang tidak membedakan antara ulama dengan khutbah, dengan penceramah. Semua yang naik mimbar, mungkin kita bisa sebut dia penceramah. Kalau sekarang mungkin waktu itu ada wacana dari pemerintah untuk sertifikasi apa? Penceramah. Bukan ulama mereka, sertifikasi. Mereka memberikan sertifikat kepada penceramah. Siapa penceramah? Yang ceramah udah. Kasih buku, ini buku tuntunan khutbah setahun. Fadol, antum pokoknya Jumat pertama ceramah ini, Jumat kedua ceramah ini, dan selanjutnya dia bikin sudah. Itu penceramah. Maka masyarakat harus membedakan ya antara penceramah dan ulama. Siapa ulama? Yang bisa memberikan gelar ulama ini memang adalah para ulama juga. Sehingga ada sebuah ijazah. Kalau sekarang orang lulus dari SMA, kalau kita bicara SMA punya ijazah SMA. Kemudian kalau kita ngelihat ada orang yang menjadi umpamanya menjadi hakim. Lulusan apa kalau jadi hakim itu? SH, sarjana hukum. Umpamanya ada orang jadi yang bangun-bangun itu arsitek. Ada lulusannya, ada ijazah nih. Fadhal. Engkau sudah boleh bekerja umpamanya. Engkau sudah boleh menyampaikan, engkau sudah boleh ini dan itu. Sedangkan sekarang alhamdulillah ada lembaga-lembaga pendidikan yang mereka memang mencetak ulama. Hanya saja semua yang belajar di sana itu kan nggak semuanya jadi ulama. Gimana jemaah? Ada seorang mahasiswa yang menuntut ilmu agama ketika ujian nyontek. Terus keluar jadi ulama gitu loh. Kira-kira gimana jadi ulamanya dia? Maka yang bisa memberikan gelar sebenarnya adalah ulama yang lainnya. Yang mengatakan, fadhal kau belajar sama fulan. Atau seorang alim ulama mengatakan, muridnya fadhal, antum mengajar sekarang. Sampaikan. Kalau enggak, antum belajar terus. Jangan naik mimbar. Makanya dulu di tahun 800-an, 700-800 Hijriah, itu pernah ditanya, kalau nggak salah Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab fatwanya dia ditanya,
Apa hukumnya orang naik mimbar, wala ya'riful hadits as-sahih min ad-dhaif. Dalam kondisi dia tidak bisa membedakan antara hadis sahih dan dhaif. Dia naik mimbar nih, mau ceramah dia. Dia nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Ini tahun dulu abad ke-8 Hijriah. Apa kata beliau? Kalau orang ini mengambil hadis tersebut, dia nggak tahu. Dia tidak bisa memeriksa hadis yang sahih sama dhaif. Tapi dia mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab yang muktabar, yang kitab-kitab rujukan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia sekedar nemu di buku, baca di kitab, dia sampaikan, maka nggak boleh orang itu naik mimbar. Di sini pemerintah harus melarang orang-orang itu naik mimbar. Kalau enggak, kembali kepada musibah, akan banyak kesesatan yang tersebar di masyarakat. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya kita memang terlalu muda, mungkin mulai sekarang kita ya dapat ilmu lah, paling enggak kita tahu penceramah. Ulama adalah orang yang berilmu, yang dia memahami tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Yang dia mempelajari sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dia tahu kapan sholat itu sah, kapan tidak sah. Dia mengetahui syarat, rukun, sholat, ya. Kemudian berkaitan dengan puasa, haji. Dia mengetahui tentang ilmu-ilmu Islam ini, itu dikatakan ulama gitu. Dan sekarang pun kita berada di masa yang terbagikan sudah ilmu itu. Anak kalau ditanya, ada tanya sama anak Ustaz, tanya masalah muamalat, hukum, jualan ini itu. Anak katakan, la adri, nggak tahu anak. Anak nggak tahu. Dan di sini kewajiban para ulama itu, para ustadz itu mengajarkan kepada muridnya ucapan la adri, nggak tahu anak, wallahu a'lam. Coba tanyakan ke yang lain. Supaya tidak menyesatkan manusia. Kalau memang engkau enggak, aku nggak belajar itu, aku nggak punya ilmu sana. Biar orang tahu. Sebagian penceramah, semua pertanyaan dijawab. Kenapa semuanya dijawab? Karena dia takut kalau ada yang nggak dijawab, ada yang mengatakan, wallahu a'lam, aku nggak tahu, ada yang nggak diundang lagi nantinya. Aduh, ini Ustadz nggak tahu semuanya. Jadi seakan-akan penceramah itu harus tahu semuanya. Enggak, penceramah ini hanya ceramah doang. Dan ulama itu, Masya Allah, dia memiliki banyak keilmuan, sehingga dia bisa memberikan pencerahan kepada umat manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas donasi yang pemirsa berikan. Ayo berjuang dalam dakwah bersama Surau TV. Semoga menjadi amal jariah bagi pemirsa semuanya.